Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, ini rupanya NU ya, bukan Muhammadiyah. NU sekarang sedang menuai apa yang dia piara. Jadi selama ini NU memelihara anak singa, atau NU selama ini memelihara anak ular kobra. Nah, sekarang ular kobranya sudah mencabik-cabik menggigit NU, atau singanya sudah besar nih yang selama ini dipelihara. Sekarang mengamuk mencakar-cakar tuannya. Ya, itu salahnya NU sendiri. Kenapa NU dulu piara Habib-Habib imigran Yaman yang dibawa Belanda? Salah besar. Nah, sekarang sedang menuai nih. Menuai akibatnya nih, salah sendiri. Kenapa NU membangga-banggakan Habib? Sekarang balik menghina NU, mencaci maki kiai-kiai NU, menghina-hina kiai NU, mengadu domba dalam tubuh NU. Sekarang ini NU menuai hasilnya. Saya dulu tidak pernah berpikir bahwa NU begini, Muhammadiyah begitu. Tapi sekarang saya berpikir, ternyata Muhammadiyah ada benarnya juga. Muhammadiyah sekarang bebas, melenggang, tersenyum, tertawa lebar, karena tidak dirusui, tidak diganggu oleh anak macan itu, yaitu Habib-Habib imigran Yaman. Di Muhammadiyah tidak percaya itu ada Habib yang katanya durah Nabi. Tidak ada itu Habib-Habiban di dalam Muhammadiyah. Ya. Nah, di dalam video ini kita akan saksikan bersama pendapat pribadi seorang anggota Muhammadiyah yang beliau mengatakan bahwa Habib-Habib itu sombongnya luar biasa. Sombong dan takabur serta selalu membangga-banggakan mbah-mbahnya, nenek moyangnya. Itu, padahal itu menurut beliau ini, sombong yang membanggakan nasab itu adalah neraka. Dan yang mengatakan yang sedang sombong membanggakan nasab adalah orang-orang murtad. Walaupun dia kiai sekalipun, kiai ustadz dari Habib-Habib sekalipun, kalau membanggakan nasab padahal tidak tersambung, neraka sudah menunggu ya. Saya pikir benar ini. Bapak-bapak dari Muhammadiyah ini dalam bicaranya itu benar. Ya. Faktanya di depan mata kita, mereka tenang-tenang saja, nggak ribut, nggak merasa diganggu oleh Habib-Habib imigran Yaman. Nah, sekarang NU sendiri ini lagi kelabakan ini. Ya, dipecah belah oleh anak singa tadi itu yang dipelihara dari awal. Sekarang anak singanya udah besar, sekarang malah mencabik-cabik tuannya. NU dicabik-cabik, dicakar-cakar oleh Habib-Habib imigran Yaman. Rasain lu NU, ya. Sekarang dipecah belah oleh kekejaman dan kerakusan Habib-Habib imigran Yaman yang mengaku masih keluarga Nabi, padahal itu bohong, ya, dusta itu. Kalau memang dia keluarga Nabi, pasti berani tes DNA, pasti itu, dan hasilnya akan dikoar-koarkan seluruh dunia. Nih, saya keluarga Nabi nih, ini tes DNA-nya lulus ini. Tes DNA-nya sesuai dengan Nabi, pasti begitu. Ayo kita lihat videonya bersama. Saya akan menjawab bukan atas nama lembaga Muhammadiyah sebetulnya, secara pribadi. Cuma kebetulan saya adalah anggota Muhammadiyah. Tentang masalah nasab di dalam agama, dalam Al-Quran pun belum pernah Allah menyebut nasab yang paling tinggi manusia ini. Cuma yang disebut dalam Al-Quran itu ulama wa ulul ilmi. Ulul ilmi ini sifatnya nakirah, tidak tertuju dengan ba'alawi. Siapapun yang memahami Al-Quran dan hadis dan menyampaikan tanpa tertutup, itu namanya ulama.
tentang Ba'alawi. Itu kan kesombongan marga aja. Dalam agama tidak ada. Contoh sekarang, orang yang paling mulia secara keturunan adalah Fatimah Zahra. Ini contoh ini. Ketika meninggal, yang mengantarkan cuma 4 orang, Abu Darda, Hasan Hussein, dan Ali. Lalu dengan bangganya Abu Darda mengatakan, wahai kuburan, tahukah siapa yang saya bawa ini? Fatimah Zahra. Kuburan menjawab, ada suara, ya Abi Darda, ana baitul wahsah liman laisa lahul amal. Itu mungkin para kiai, para ustadz memahami hadisnya. Dalam agama tidak pernah mengunggulkan seorang yang mengaku nasab. Ba'alawi, As-Saggab, Al-Haddad itu dibanggakan dikarenakan kesombongan marganya, sehingga mengeluarkan hurufat-hurufat yang tidak makbul, yang berarti cuma orang-orang awam saja, seperti dikabarkan bisa meludahi neraka. Jadi Itu setan itu, bukan ulama. Dan ya dibanggakan ada mbahmanya saja, dianggap orang Indonesia tidak punya mbah. Ya, kalau mbahnya bisa miber Yaman, saya punya Gatot Kaca, iso miber. Maka dari situ dalam agama nasab tidak terbilang. Sebagian yang saya dengar dari fatwa-fatwa mereka itu banyak yang keluar dari agama. Contoh, mengatakan bahwa kakeknya itu bisa mi'raj 70 kali. Numpak pesawat apa? Kok sampai 7 kali Rasulullah ini 1 kali? Itu kan omongan murtad. Ada yang mengatakan ceramahnya bahwa ada orang yang disemayamkan kuburannya bersama Ali Muqaddam. Ketika melihat orang itu disiksa oleh malaikat Munkar Nakir, Ali Muqaddam langsung masuk ke kuburannya dan satu memarahi Munkar dan Nakir. Siapa yang bisa? Ini banyak yang saya simpan daripada mauidhah mereka itu. Tapi ya maaf, tidak semuanya. Tapi yang ini merusak daripada marga mereka. Maaf ya, saya daripada mendengar mauidhah mereka, lebih baik saya mendengar guru pribumi. Ya kebetulan saya tidak pernah mengaji kepada mereka. Maaf, saya ini santri asli dari Lirboyo. Belum pernah ada habaib mengajarkan sulam taufik, belum pernah. Cuma datang minta dihormati, datang suruh mencium tangannya. Ini yang saya tidak setuju secara pribadi. Tidak bernama Wadah Muhammadiyah pribadi, tapi kebetulan saya anggota Muhammadiyah. Seperti itu. Kalau pandangan Muhammadiyah, saya belum sempurna dalam menyampaikan, tapi segelintir saya akan bicara Muhammadiyah dengan duriyah walau orang pribumi biasa-biasa saja, tidak dijadikan figur nomor 1. Bahkan kalau ada keturunan daripada orang Arab itu, Muhammadiyah memanggil abang, tidak Habib. Seperti itu. Lain dengan organisasi yang lain, menyebut dari keturunan marga itu Al-Habib, Al-Kutub, Al-Musnid, Maulana, Al-Habib. Maka dari situ pandangan saya pribadi tidak mewakili siapapun, tapi kalau saya lihat di masyarakat Muhammadiyah, Habib walau apa akan dihormati selama dia baik, selama dia punya akhlak, gak menteng-menteng, gak minta dihormati,
ndak minta dicium tangannya. Ini pandangan saya pribadi, tidak boleh itu. Bahwa untuk menyelesaikan nasab ini kan sudah ada yang membuka. Seharusnya bagi mereka ketika terbuka merapat, tabayun, tidak kebakaran jenggot sehingga ada yang mengatakan kiai kita yang sudah sepuh dikatakan kiai palsu. Maaf, ini Assegaf yang mengatakan ini, kiai kita yang sudah tua dikatakan kiai palsu. Dan mereka mengatakan orang Yaman kesini membentuk ulama-ulama. Tidak, kalau menurut saya mereka datang menjadi orang yang ngelama pada pribumi. Maaf ini. Maka dari situ, untuk satu pribadi saya, kalau ada orang imigran gaya itu, pasti saya deportasi, pasti saya usir. Karena bapak-bapak mereka kesini ki golek mangan, tidak menciptakan ulama, menciptakan orang ngelama terhadap pribumi. Kiai koyo kate dilangkai. Jangan. Ayo, kalau memang ini yang sudah terbuka tentang masalah nasab ini, jangan marah. Jangan marah di kursi. Nyangono kiai imatiku. Bener apa enggak? Seperti itu. Maka dari situ, bagi orang pribumi yang muhibbin, pasanglah otak kalian. Pasanglah otak yang diberikan oleh Allah. Sampai kapan kamu mau dijajah? 300 tahun dijajah Belanda, dijajah oleh Jepang. Kalau sekarang dijajah oleh orang pendatang sampai nyium kakinya. Pret. Dengarkan pribumi, dengarkan orang Indonesia yang diberi otak oleh Allah. Tidak ada hukum tidak percaya Habib kafir oleh ndi. Kitabnya dapat mana? Kau nak enak tidak percaya Habib kafir, ngaji dhisik sing bener mengkafirkan orang itu. Yang kafir itu tidak percaya dengan rukun Islam 5, tidak percaya dengan rukun iman yang ada 6. Habib gak melok, yang megaya kate dari salah siji keimanan bapak aning. Wassalam.